Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amida Yasmin. Saya dari Teknik Instrumentasi Kilang 2019 tingkat 2 saat ini dengan NIM 19144005 kelas INS 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PFD dari distilasi atmosferik dan distilasi vakum. Next. Nah, di sini ada PFD dari distilasi atmosferik atau proses flow diagram dari distilasi atmosferik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu proses distilasi atmosferik. Proses distilasi atmosferik adalah suatu proses pengolahan minyak mentah crude oil itu dijadikan produk-produk setengah jadi atau produk jadi. Nah, di sini prosesnya itu berupa perbedaan dari trayek-trayek didih atau titik-titik didihnya. Nah, dalam proses distilasi atmosferik ini akan dihasilkan berupa produk-produk yaitu gas, like naphtha, heavy naphtha, kerosin, gas oil atau solar, dan yang terakhir adalah residu. Nah, di sini tekanan operasi pada distilasi atmosferik itu bekerja pada tekanan 1 atmosfer sampai dengan 1,5 atmosfer. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pada distilasi atmosferik ini. Sebelumnya, crude oil itu sudah diproses pada proses yang namanya adalah proses desalter. Gunanya apa? Di sini desalten digunakan untuk dihilangkan kandungan garamnya. Nah, kemudian itu akan dipompakan menuju furnace. Sebelum masuk ke furnace, dia akan masuk pada heat exchanger. Gunanya apa untuk di heat exchanger? Di sini agar tidak adanya pemanasan mendadak pada furnace. Jadi, pemanasan awalnya di heat exchanger dengan suhu kurang lebih 270 derajat Fahrenheit. Nah, dari heat exchanger itu crude oil tadi sebelumnya akan dialirkan ke furnace atau dapur. Nah, di furnace ini akan dipanaskan kembali dengan suhu kurang lebih 350 derajat Fahrenheit sebelum masuk ke kolom distilasi. Di sini pada furnace itu ada fraksi-fraksi gas, bensin, kerosin, dan solar itu akan menguap, tetapi fraksi-fraksi ini itu belum mengalami pemisahan, hanya penguapan aja. Nah, kemudian dari hasil keluaran dari furnace itu akan masuk ke kolom distilasi. Nah, pada kolom distilasi ini sudah ada pemisahan berdasarkan trayek-trayek didihnya. Nah, di sini pada kolom distilasi itu dipisahkan, ada yang berupa uapnya yang tadi yang berupa gas, bensin, ada kerosin, ada solar, itu akan naik ke menara fraksinasinya. Sedangkan yang cair itu ada berupa residu. Nah, itu akan turun dan dipompakan kembali ke tangki timbun. Dan itu disebut namanya produk bottom atau bottom product. Nah, residu sendiri pada bottom product itu akan dialirkan ke heat exchanger lagi untuk didinginkan dan dimasukkan ke tangki timbun. Nah, pada fraksi uap, nah itu akan menuju ke puncak kan. Nah, dari puncak itu yang gas-gasnya tidak semuanya itu bisa kesimpan. Jadi dia butuh dikondensorkan. Apa gunanya kondensor di sini? Digunakan untuk mengubah fase gas tadi menjadi fase cairan agar bisa tersimpan pada tangki timbun. Tetapi tidak semua gas yang akan dikondensatkan.
Nah, di sini itu ada pengembunan yang pada trayek-trayek di kolom distilasi. Nah, di sini dari hasil pengembunan yang pada kolom distilasi yang melewati trayek-trayek didihnya, kan dia kan dipanaskan sesuai suhu yang dibutuhkan agar menjadi produk yang diinginkan. Nah, jika dia bisa menguap, lalu pada suatu trayek dia bisa adalah adalah dalam bentuk produknya, dia akan berubah menjadi embun. Jadi yang awalnya dia dari bawah berbentuk uap karena suhu dari bawah terlalu besar, dan pada trayek-trayek di atasnya dia akan mengembun sesuai trayek sesuai suhu pada ini crude-nya. Jadi dia akan berubah sendiri dari uap ke cair gitu. Nah, dari hasil-hasil ini itu yang paling berat itu berupa gas oil atau solar. Nah, di atasnya gas oil atau solar itu ada berupa kerosin, bensin dan produk yang di atas itu bagian bensin itu ada disebut namanya top product. Jadi produk samping itu dimasukkan ke dalam stripper. Nah, di dalam stripper di sini itu akan dipisahkan untuk kalau misalkan ada fraksi ringannya itu yang masih terikut itu akan dipisahkan kembali sesuai perbedaan titik didihnya dan density-nya dan dibantu oleh steam. Nah, di sini itu akan dimasukkan ke dalam cooler untuk didinginkan. Baru kemudian dia bisa masuk dan disimpan pada tangki timbun. Nah, yang untuk produk top produk, nah itu dimasukkan ke dalam kondensor yang tadi sudah sebelumnya saya jelaskan, itu akan diembunkan dan disimpan pada akumulator. Bukan disimpan, maksudnya dimasukkan ke dalam akumulator. Nah, pada akumulator ini ada sebagian digunakan untuk refluxnya. Nah, di reflux ini tuh yang dimaksudkan itu untuk mengatur suhu cairan pada tray top bottom kolom distilasi ini agar suhunya itu terjaga sesuai yang dikehendakinya. Nah, dari hasil pengolahan distilasi atmosferik ini, itu adalah sebagai intermediate produk atau masih dalam produk sementara. Karena produk-produk yang dihasilkan itu belum memenuhi spesifikasi pemakaiannya, sehingga itu perlu diolah ke lebih lanjut pada secondary proses. Jadi di sini masih dalam intermediate proses atau proses sementara. Nah, di sini pada distilasi atmosferik itu ada bagian-bagian beberapa seksinya. Nah, di sini ada heat pickup section atau pemanfaatan panas. Nah, seksi ini tuh memberikan sumber panas yang berasal dari produk-produk untuk memanaskan pendahuluan crude oil dengan harapannya itu untuk tidak terjadi pemanasan mendadak. Nah, di sini heat pickup section-nya itu pada heat exchanger tadi gitu. Jadi pada heat pickup section-nya ini itu pada heat exchanger sebelum masuk ke furnace agar tidak terjadi pemanasan mendadak. Nah, selanjutnya di sini ada alat, yaitu ada furnace atau dapur yang biasa disebutkan. Nah, di sini itu memberikan panas yang digunakan untuk pemanasan sebelum masuk ke kolom distilasinya. Nah, pada furnace sendiri itu juga terdapat dua seksi pemanasan. Yang pertama itu ada radiasi dan yang kedua itu ada konveksi.
Fungsi dari furnace sendiri itu untuk memanaskan crude oil, tetapi di sini belum terjadi penguapan sama sekali. Jadi tidak ada pemisahan sama sekali pada furnace ini. Nah, untuk pada kolom fraksinasi, di sini itu ada daerah yang namanya flash zone, itu akan terjadi pemisahan, yakni yang cair turun ke bawah, sedangkan yang untuk uapnya itu naik ke atas. Nah, dan pada kolom distilasi ini, itu dilengkapi dengan tray yang jumlahnya tergantung pada crude yang diolah itu. Jadi, tray-tray pada kolom distilasi ini tergantung seberapa banyak produk yang akan diolah. Nah, di sini ada namanya seksi stabilizer. Jika produk-produk yang masih dalam keadaan tidak stabil itu karena perubahan kondisinya, contohnya seperti suhu, itu harus distabilkan melalui alat ini, dan proses ini itu dilakukan dengan pemanasan sehingga terjadi penguapan fraksi ringan, dan pemisahan uap dan cairan dilakukan dalam kolom stabilizer yang juga sering dilengkapi dengan tray juga. Nah, di sini akan saya jelaskan ada peralatan utamanya. Dari tadi juga sudah saya jelaskan peralatan utamanya seperti heat exchanger, sudah itu digunakan, saya jelaskan kembali, itu digunakan untuk alat penukar panas yang berfungsinya itu agar proses perpindahan panasnya itu antara fluida satu ke fluida lainnya itu tidak mengalami berkepentingan. Nah, di sini itu contohnya itu crude oil dengan residu itu, di mana crude oil itu membutuhkan panas yang dari residu untuk melepaskan panasnya. Jadi residu yang melepaskan panasnya dan crude oil yang menangkap panasnya tersebut. Nah, terus tadi furnace juga sudah saya jelaskan, ada kolom distilasi, ada kolom stripper, di sini kolom stripper, dan yang paling atas ini ada kondensor. Sebelumnya kondensor saya belum jelaskan. Di sini hasil puncak dari atau top produk dari kolom distilasi itu tidak berupa uap yang tidak dapat ditampung dalam bentuk gas, itu diembunkan terlebih dahulu. Jadi bentuknya itu berupa menjadi cairan atau kondensat. Makanya namanya alatnya itu berupa kondensor. Nah, yang panas yang diserap kondensor ini itu hal ini tuh setara sama dengan panas latennya. Secara teoritisnya itu penyerapan panas dari kondensor tanpa diikuti dengan perubahan suhunya. Di sini juga ada berupa cooler. Nah, konstruksi cooler ini tuh sama seperti kondensor, hanya fungsinya tuh juga berbeda. Untuk cooler sendiri seperti namanya sendiri itu digunakan untuk mendinginkan suatu produk. Di sini juga ada separator. Separator di sini digunakan untuk memisahkan dua zat yang tidak saling melarut. Contohnya di sini ada misalkan air dan minyak gitu. Jadi kan dia akan mempunyai density yang berbeda. Jadi pada kolom stripper ini memisahkan dua kondisi yang berbeda. Nah, yang paling penting juga ada perpipaan di sini. Nah, pada distilasi atmosferik pada proses pengolahan, perpipaan itu adalah suatu jaringan yang paling penting untuk menghubungkan dari peralatan satu ke peralatan lainnya. Dan di sini penyalurannya itu mengalirkan suatu aliran fluida tadi atau gas. Dan di sini itu juga terdapat alat-alat instrumentasi yang membantu untuk mengontrol pada proses pengolahan agar proses itu dapat terkendali dengan semestinya dan aman. Dan diharapkan itu proses dalam pengolahan ini tercapai dengan seperti tujuan awalnya untuk menghasilkan produk-produk tertentu. Pada distilasi atmosferik ini terdapat variabel proses yang mengatur agar jalannya
proses ini dapat menjadi produk-produk yang diinginkan. Di sini variabel proses pokoknya itu ada, kalau di distilasi atmosferik di sini ada empat variabel prosesnya, yaitu suhu, tekanan, flow rate atau alirannya, dan levelnya. Jadi ini untuk dikendalikan secara cermat sekali. Nah, saya jelaskan mengenai keempat variabel proses tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai temperatur atau suhunya. Di sini suhu itu dasar dari suatu pemisahan. Jadi karena distilasi atmosferik ini adalah pemisahan yang berdasarkan perbedaan trayek suhunya pada kolom distilasi. Jadi sangat penting suhu ini dalam proses distilasi. Yang bisa dikatakan itu adalah faktor yang sangat menentukan sekali. Lalu di sini tuh ada contohnya tuh kayak pada dapur furnace gitu, terus ada pada kolom distilasi juga. Jadi suhu itu harus benar-benar dijaga semestinya agar dapat menghasilkan produk-produk tertentu. Di kondensor juga seperti itu, untuk menurunkan suhu agar bisa menyimpan gas tadi ke akumulator tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tekanan. Nah, untuk pada distilasi atmosferik tersebut, tekanan sebenarnya tidak seperti suhu tadi yang sangat berpengaruh, tetapi tekanan juga pada kolom fraksinasi itu jika tekanannya terlalu tinggi, itu akan memberikan penguapan yang tidak sempurna, sehingga akan mengakibatkan ketidaksempurnaannya fraksi yang ada pada kolom tersebut. Dan itu akan merusak produk yang dihasilkan. Nah, selanjutnya ada flow rate atau alirannya. Di sini flow rate dari umpan itu juga sudah ditentukan dari desainnya, dan biasanya pengaruh flow rate itu terhadap tingginya permukaan cairan atau level dalam kolom fraksinasi atau stripernya. Nah, di sini misalkan alirannya itu terlalu besar, itu akan menambah beban dapur atau furnace-nya. Padahal pada furnace itu masih terjadi pemanasan, tetapi karena alirannya terlalu deras, pemanasannya tidak akan tercapai sesuai set point-nya. Nah, jika kenaikan flow rate-nya terlalu tinggi, itu akan pemisahannya yang seperti saya jelaskan sebelumnya, itu pemisahannya itu tidak akan sempurna. Nah, untuk pengaruh pada side produk atau produk sampingannya itu akan berpengaruh terhadap titik didih awalnya. Nah, jika pada titik didih awal, titik didih akhir, dan titik didih flash point-nya. Ini juga berpengaruh pada kestabilan temperatur. Jadi, pada flow rate ini atau aliran ini juga akan mempengaruhi suhu yang tadi. Nah, misalkan ada cook yang terbentuk cook itu kan menghalangi transfer panas sehingga itu membentuk pemanasan setempat atau hotspot. Selanjutnya, jika panas yang berlebihan, itu akan terjadinya bengkok tub. Jadi, aliran di sini juga harus dikontrol. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai level. Nah, di sini level juga berpengaruh pada kolom fraksinasi dan kolom stripper. Nah, di sini itu tinggi rendahnya permukaan cairan pada kolom fraksinasi itu akan berpengaruh pada tiap-tiap tray-nya. Jadi, misalkan tiap tray-nya itu ada kelebihan, itu akan mempengaruhi tray yang di atasnya atau tray yang di bawahnya gitu. Nah, misalkan terlalu tinggi tadi, itu akan menimbulkan, ya kemungkinannya itu
akan off page gitu. Jadi tidak ada terlalu ada desakan. Jadi tidak ada di tray itu tidak ada ruang untuk memberikan space uap akan mengalir gitu. Nah, di sini tuh untuk produk-produknya itu ada sesuai boiling range-nya itu ada gas, LPG, light naphtha, fraksi-fraksinya itu saya sebutkan 3 itu, ada heavy naphtha, ada kerosin, ada light gas oil, ada heavy gas oil, dan ada residu. Nah, di sini untuk gas dan LPG dia tidak ada boiling range-nya, dan untuk presentasi volumenya antara 0,02 dan untuk LPG sendiri pada 2,50. Nah, untuk selanjutnya pada light naphtha. Light naphtha di sini untuk boiling range-nya pada suhu 45 sampai 80 derajat Celcius dan persentase volumenya pada 7%. Selanjutnya ada heavy naphtha. Heavy naphtha di sini boiling range-nya itu 90 sampai 150. Untuk persentasenya pada 16 persentase dan untuk kerosin pada 160 sampai 240. Light gas oil-nya 250 sampai 270 dan heavy gas oil-nya itu pada 280 sampai 350 dan residunya lebih dari 350. Nah, di sini juga ada pada proses distilasi ini ada injeksi bahan kimia untuk mencegah terjadinya kayak terjadinya korosif pada alat-alatnya. Di sini ada 3 injeksi. Yang pertama ada injeksi kaustik soda, ada injeksi amoniak, dan injeksi unicor. Saya jelaskan terlebih dahulu untuk kaustik sodanya itu mengandung senyawa-senyawa organik itu seperti belerang, nitrogen, oksigen gitu. Ini akan bereaksi dengan yang bersifat korosif, apalagi pada temperatur tinggi. Nah, untuk injeksi amoniak di sini itu zat yang berupa zat kimia bersifat asam. Jadi amoniak di sini adalah bersifat asam. Nah, yang misalkan ada crude oil yang mengandung garam, itu akan mempengaruhi hidrolisasinya atau proses masuknya gugus hidro atau air dalam zat cair. Nah, digunakan untuk kalau misalkan asamnya rendah, bila asamnya tinggi diberi NaOH dan amoniak itu amoniak klorida terbentuk yang biasanya membentuk lapisan pada metal pada kondensor atau coolernya. Nah, ini tuh akan mengakibatkan berkurangnya efisiensi perpindahan panasnya tadi. Untuk menghilangkan lapisan itu, setiap kali itu diperlukan pencucian dan mengatur kadar pH atau keasaman pada kondensor ini. Nah, di sini yang terakhir ada injeksi unicor. Nah, jika injeksi unicor ini bahan kimianya tuh tertentu dapat melindungi metal-metal itu terhadap kontak langsung dengan metal itu dengan crude oil-nya. Nah, di sini ada alat kontak. Alat kontak itu pada kolom fraksinasi. Di sini ada 2 tipe, ada triple cross flow, ada tipe counter flow type. Nah, macam-macamnya itu ada bubble cup, ada sieve tray, ada runfall tray, ada packing. Dan untuk bubble cup sendiri, itu adalah tipe yang paling tua dan sering kali dipakai. Di sini digunakan pada kapasitas rendah dan sedang efisiensinya sedang sampai tinggi. Jadi, untuk bubble cup sendiri itu yang sering dipakai karena efisiensinya masih dalam kategori sedang sampai tinggi. Ada juga tray yang bernama sieve tray. Nah, di sini itu dia berupa horizontal plate yang berlubang-lubang kecil yang bervariasi dari 1/8 sampai setengah inci. Nah, di sini itu digunakan pada kecenderungan yang terbentuk deposit atau terjadi polimerisasi pada film stripper. Nah, untuk runfall tray dan tipe ini juga sudah tua, tapi baru dipakai pada 1951, tapi masih tuaan bubble cup tadi. Nah, ini adalah
Vaporit tray yang dilengkapi dengan cover plate yang dapat bergerak vertikal pada ketinggian tertentu pada setiap lubangnya. Nah, untuk run valve tray di sini tuh juga ada 3 tipe, dibagi 3 tipe lagi, yaitu floating valve tray, ada flexi tray, ada ballast tray, ada jet tray. Dan yang terakhir ada packing, sama dengan halnya yang lain, tray packing ini juga itu alat terjadinya kontak makin kecil packingannya itu makin luas permukaan kontak yang tersedia. Nah, packing ini yang banyak dipakai itu adalah tipe ring dan tipe saddle-nya. Itu saja yang saya jelaskan mengenai PFD distilasi atmosferik. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai PFD distilasi vakum. Dari distilasi atmosferik akan dilanjutkan prosesnya pada distilasi vakum. Jadi, proses distilasi vakum adalah suatu proses lanjutan dari distilasi atmosferik di mana minyak bumi dipisahkan berdasarkan perbedaan titik didih dari masing-masing komponen dari suatu campuran. Nah, di sini yang dimaksudkan itu untuk memisahkan minyak yang terkandung dalam produk long residu pada distilasi atmosferik yang tidak bisa dipisahkan. Di sini proses distilasi vakum pada sistem ini dengan kondisi normalnya kurang lebih 30-35 mm Hg untuk tujuannya untuk menurunkan titik didihnya. Residu yang pada distilasi atmosferik tersebut tidak dapat dipisahkan dengan distilasi atmosferik. Nah, kalau misalkan dipanaskan lagi dengan tekanan atmosferik, itu akan terjadi cracking dan akan menyebabkan merusaknya mutu produk dan menimbulnya tar atau cook yang kemudian dapat memberikan kebuntuan pada tub dapurnya. Nah, di sini seperti distilasi atmosferik, di sini ada pemisahan, dua kegiatan pemisahan, yaitu evaporasi dan kondensasi atau proses pengembunan uap menjadi cair kembali. Nah, di sini ada prosesnya itu berupa residu, di sini residu. Di sini akan dialirkan ke feed source drum. Dari feed source drum di sini diinjeksikan nitrogen. Dan untuk yang di top column-nya ini akan di-flare-kan. Nah, dari feed source drum ini dialirkan ke vacuum heater. Nah, yang pertama dan kedua, step yang pertama dan kedua ini juga ada kegiatan proses yaitu desalter. Dan selanjutnya akan masuk ke dalam vacuum heater. Sebelum masuk ke vacuum tower akan masuk pada vacuum heater tersebut. Nah, di sini pemanasannya dikehendaki pada temperatur kurang lebih 370 derajat Celcius. Nah, long residu yang keluar dari furnace ini jika sudah mencapai suhu kurang lebih 370 derajat Celcius, itu bisa masuk ke vacuum tower. Nah, pada vacuum tower di sini terdapat dua bottom dan yaitu top dan bottom product. Nah, pada top product di sini akan dialirkan ke kondensat reservoir. Sebelum masuk ke kondensat reservoir di sini ada penaikan suhu terlebih dahulu, lalu baru masuk ke kondensat reservoir tersebut. Nah, pada kondensat reservoir ini terdapat proses-proses untuk di bottom-nya itu ada two-stop tank-nya. Nah, ini juga ada yang
mengalir ke bawah yang sebelah sini, ini akan dialirkan kembali masuk ke dalam ke kondensat reservoir tersebut. Ada juga yang di flare untuk gasnya dan ada juga masuk ke dalam KO drum. Nah, di sini juga ada pada vacuum tower ini dihasilkan yaitu produk-produk berupa LGVO, SPO, LMO, MMO, dan black oil yang untuk uap yang naik ke atas di sini. Nah, di sini untuk LGVO sendiri itu dihasilkan dari distilasi vakum dengan proses secara lanjut di unit crackingnya. Untuk SPO atau spindle oil, ini kekentalannya itu dijaga antara 12,5 sampai 14 derajat Celcius. CST pada 140 derajat Fahrenheit. Nah, di sini untuk LMO atau light machine oil, vikositasnya itu atau kekentalannya itu dijaga di antara 26 sampai 27 CST pada suhu 140 derajat Celcius. Nah, untuk proses lebih lanjutnya untuk LMO ini digunakan untuk bahan baku loop Stockside 20. Selanjutnya ada MMO atau medium machine oil. Itu kekentalannya tuh dijaga antara 62 sampai 65 CST pada 140 derajat Fahrenheit. Nah, untuk proses lebih lanjutnya juga digunakan untuk bahan baku loop Stockside 30. Nah, yang untuk short residunya, kekentalan atau viskositasnya itu dijaga minimumnya itu 460 CST pada suhu 210 derajat Fahrenheit. Dan untuk proses lebih lanjutnya untuk aspal atau kub. Nah, di sini tuh suhunya dijaga, sama-sama dijaga pada 140 derajat Fahrenheit, kecuali short residunya pada suhu 210 derajat Fahrenheit. Nah, variabel proses yang digunakan pada distilasi vakum di sini itu sama seperti sebelumnya distilasi atmosferik dengan proses variabel berupa temperatur, kevakumannya, kualitas umpannya, aliran refluxnya. Nah, untuk temperatur sendiri di sini digunakan pada vakum towernya. Terus untuk kevakuman di sini pada distilasi vakum ini dijaga konstan. Bila tekanannya itu jatuh, itu dapat mempengaruhi proses fraksinasinya. Nah, untuk kualitas umpannya, di sini high vacuum unitnya ini dirancang untuk mengolah long residu dengan kekentalan pada 100 derajat Fahrenheit. Viskositasnya standar RI-nya itu yaitu pada 1800 sampai 2800. Nah, di sini kekentalan residu lebih rendah itu akan mengakibatkan yang pertama yaitu produk vakum gas air berlebihan, beban dapurnya itu akan naik, beban pemisahnya itu akan naik, dan beban jet ejectornya juga akan naik. Nah, untuk pada aliran refluxnya sendiri, itu pengaturan aliran refluxnya itu untuk mengatur gradien suhu dalam menara juga secara otomatis digunakan untuk mengatur kekentalan dari produk. Nah, untuk menaikkan aliran reflux itu untuk juga menaikkan ketajaman fraksinasi dan juga akan menaikkan beban menaranya. Di sini saya akan melanjutkan proses dari masuk sebelumnya, yaitu, selanjutnya saya akan menjelaskan yang sebelumnya terhenti di kondensat reservoir. Dari ini terdapat gas yang masuk ke KO drum. Dan juga dari KO drum ini juga ada gas yang masuk kembali ke kondensat reservoir, ada juga yang ke fuel gas. Nah, dari
hasil dari ini ada hasil dari vacuum tower yang garis panjang ke atas ini. Dia akan diproses melalui steam Dyson-Beijing drum. Nah, di sini akan dimasukkan mengalir ke KO drum ini dan diolah pada kolom-kolom ini, concentrated intermediate flow dam. Nah, di sini juga ada refinery water yang paling bawah ini, dan yang dihasilkan berupa vacuum bottom, HGVO, LGVO, dan residu, long residunya. Short residu. Nah, untuk di sini sama seperti pada distilasi atmosferik, dia ada peralatan prosesnya yang digunakan pada distilasi ini yang digunakan untuk membantu proses-proses pada di sini. Yang pertama yaitu ada pompa. Nah, pompa di sini itu digunakan untuk memindahkan feed maupun produk dari tangki ke tangki. Ada juga heat exchanger, itu adalah alat penukar panas yang berfungsi untuk berlangsungnya proses perpindahan panas antara fluida satu ke fluida lainnya. Nah, di sini juga ada vacuum heater atau furnace. Nah, di sini dimaksudkan untuk sebagai tempat pentransfer panas yang diperoleh dari hasil pembakaran bahan bakarnya. Nah, di sini ada juga kondensor. Hasil puncak dari kondensor ini, dia tidak dapat berupa uap yang tidak dapat ditampung dalam bentuk sedemikian rupa, dan oleh karena itu diembunkan kembali agar bentuknya berubah menjadi cairan atau kondensat. Seperti namanya adalah kondensat. Ada juga cooler. Nah, di sini cooler itu strukturnya itu seperti kondensor juga, hanya fungsinya itu berbeda. Di sini fungsinya untuk mendinginkan produk yang masih panas dan yang mempunyai suhu tinggi, yang tidak bisa diizinkan untuk bisa disimpan dalam tangki, jadi harus diturunkan dulu suhunya. Nah, yang paling penting juga ada perpipaan. Di sini perpipaan itu digunakan menghubungkan dari alat satu dengan peralatan yang lainnya. Dan ini digunakan untuk alat penyaluran atau mengalirkan cairan atau gas. Nah, ada juga alat instrumentasinya pada proses distilasi vakum ini. Nah, di sini instrumentasi digunakan untuk alat kontrol pada proses pengolahan minyak agar proses dapat terkendali dan aman sehingga apa yang diharapkan dalam proses pengolahan itu dapat tercapai. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.